pokoknya selama ada Ruang Guru jangan takut SNBT. Karena menurut survei yang dilakukan tim Ruang Guru nih, kalau bareng Ruang Guru, kamu bakal punya kesempatan 3 kali lebih besar masuk ke PTN impian masing-masing. Halo semuanya, selamat datang di live pembahasan Mega Tryout SNBT 2023. Bahas soal paling sulit bareng Farhan Jijima dan Master Teacher Ruang Guru. Oke, apa kabar semuanya? Pasti udah pada kangen kan nggak melihat wajahku ini? Balik lagi bareng aku, Kak Ali ya, host kesayangan kita semua. Aku akan menemani kalian semua nih sore hari ini sampai malam ya, bakalan kupas tuntas nih soal-soal yang bikin kalian kemarin kesulitan di Mega TO SNBT 2023. Nah, kalau kalian misalnya ngikutin nih ya berita SNBT 2023 yang terbaru, atau mungkin udah denger nih dari para master teacher-nya, kan format SNBT 2023 ini berbeda banget nih sama tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya tryout kemarin ya dari Ruang Guru, itu udah dirancang mengikuti format terbaru dari pemerintah. Nah, makanya ada 7 subtes, dan soal-soalnya itu ya beda gitu ya sama sebelumnya. Makanya kemarin ada yang soal pilihan ganda kompleks namanya. Aku tahu dari mana? Karena aku ikut juga kemarin Mega Tryout-nya ya guys. Kayak ngecek-ngecek aja aku sejauh mana sih skornya gitu. Oke, pembahasan sesi pertama ya ini ada di layar nih di sini. Pembahasan sesi pertama nanti langsung oleh master teacher kita, yaitu ada Kak Catur dan Kak Novia yang bakalan ngebahas pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan satu subtes lagi literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, ini udah kita paketin ya di sesi pertama, jadi kita akan yang banyak teksnya ya, siap-siap. Nanti lanjutannya di pembahasan sesi kedua, aku bareng sama gestar kita, Farhan Jijima, nanti secara eksklusif akan ngebahas tentang subtes penalaran matematika dan literasi bahasa Inggris. Nah, yang terakhir nanti sisanya 2 subtes lagi bakalan bareng sama Kak Rohmat di sesi kedua juga, bahas tentang pengetahuan kuantitatif dan penalaran umum. Nah, sekarang kalau gitu aku mau kenalin juga ke master teacher kita nih yang bakalan bahas subtes kita di sesi pertama ini. Nanti kita bakalan ada 2 master teacher ya yang nemenin aku, jadi biar nggak sepi-sepi aja gitu ya. Biasanya kan aku sendirian. Yang pertama adalah Kak Catur. Ini dia profilnya Kak Catur. Nah, Kak Catur ini adalah Lead Master Teacher Assessment Bahasa Indonesia. Dan beliau ini peraih peringkat 10 besar IPK tertinggi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ tahun 2017. Asik, akhirnya ada anak UNJ di antara kita ya, selain aku. Dan Kak Catur ini ngajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMP dan SMA. Dan sekaligus Kak Catur merupakan tim penyusun dan pembuat soal tryout UTBK SNBT di Ruang Guru. Nah, ini jadi yang buat soal Mega Tryout-nya ini termasuk Kak Catur nih kemarin, guys. Nah, yang kedua, aku juga bakal ditemenin sama Kak Novia. Ini dia profil Kak Novia. Ya, ini dia Kak Novia merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor waktu S1 dan lanjut lagi S2 di UI. Wow. Kak Novia ini awardee Fortune Scholarship Program dari Frans Heda Foundation di Tilburg University, the Netherlands. Asik, orang Belanda nih guys. Jangan-jangan bisa bahasa Belanda juga nanti neranginnya ya. Nah, sama kayak Kak Catur, Kak Novia juga merupakan tim penyusun dan pembuat soal untuk tryout SNBT Ruang Guru. Kalau gitu, misalnya kalian nanti mau komplain-komplain soal yang terlalu susah atau terlalu gampang, silakan langsung disampaikan ke Kak Catur dan Kak Novia. Kalau gitu aku panggil dulu ya nih para master teacher kita. Halo Kak Catur, halo Kak Novia. Ke situ dong, ke tengah. Nah, ke kamera dada-dadanya. Apa kabar nih Kak Novia sama Kak Catur? Baik, alhamdulillah. Kali gimana nih? Alhamdulillah ngos-ngosan, guys. Dari tadi ngejelasin ya. Dari tadi kan ngoceh mulu, padahal ada nih Kak Catur sama Kak Novia di sini, tapi tidak ada mau bagi-bagi teks gitu ya, atau bagi omongannya, tapi ya udah nggak apa-apa. Gimana nih Kak Catur sama Kak Novia udah siap belum nih buat bahas 3 subtes nih di sesi pertama ini? Siap dong. Siap banget sih. Oke, kalau gitu aku persilakan aja mic-nya yang aku pegang nih, aku kasih ke Kak Catur dan Kak Novia. Silakan. Terima kasih. Nah, oke. Oke, sekarang kita langsung aja yuk bahas SNBT, TO SNBT Mega TO episode yang minggu ini. Oke, aku Kak Catur akan bahas PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, sama bahas juga PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Di sini juga ada Kak Novia, aku akan bahas literasi bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita langsung aja yuk
bahas soal PPU. Yang pertama PPU dulu ya teman-teman. Soal nomor 4. Ini teksnya panjang ya. Males kah bacanya? Ya udah, kita langsung ke soalnya. Jadi kalau ngerjain TO itu karena terbatas, jadi langsung aja ke soalnya. Soalnya nanyain apa nih? Kalau soalnya cuma membutuhkan kita buat ngejawab apa ya? Fokus ke satu kalimat, ya udah berarti nggak usah baca keseluruhan wacananya atau bacaannya gitu. Nah, soal ini nanyain cuma di kalimat 9 aja yang pola dasarnya sama mana nih? Berarti fokusnya ke kalimat 9 aja. Nah, ternyata berdasarkan data banyak banget yang terkecoh di pilihan jawaban yang E. Ada 27,72% yang jawab E. Terus yang jawab salah kedua nih, ada yang A nih, ada 25,68%. Terus yang benar cuma 19,88%. Oke, kenapa sih bisa kejebak di E? Nah, sekarang kita bahas dulu nih, pola kalimat. Kan nanyainnya pola dasar kalimat ya. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu, pola kalimat itu ada apa aja sih? Pola kalimat itu ada subjek. Dia kan muat unsur-unsur kalimat ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, sama ada keterangan. Ini pola kalimat. Nah, nanya ini pola dasar, berarti apakah semua ini pola dasar? Enggak ya, sebenarnya pola dasar itu ada subjek sama predikat, ini pola dasarnya. Terus gimana nih nasib objek, pelengkap, sama keterangan? Apakah bisa jadi pola dasar? Objek dan pelengkap bisa jadi pola dasar kalau predikatnya butuh objek atau pelengkap. Jadi kalau nggak butuh ya cukup subjek sama predikat aja gitu ya. Terus gimana nih nasib pelengkap? Keterangan maksudnya. Gimana nih keterangan? Keterangan bukan pola dasar dari sebuah kalimat gitu ya teman-teman. Nah, sampai sini kira-kira udah mulai paham ya? Oh, ternyata pola dasar tuh kayak gini. Udah mulai kebayang belum? Kira-kira oh, aku salahnya di sini nih ternyata gitu. Udah belum ya? Coba di kolom chat coba. Oh, ternyata di situ, atau masih belum kebayang Kak gitu. Oke, sambil kita lanjutin ya. Oke deh. Oke, lanjut. Nah, jadi ini kan kalimat 9 nih. Fokusnya ke kalimat ini aja. Kalimat ini polanya tuh kayak gimana sih? Oke, kita bahas ya. Di sini ada bahkan. Bahkan itu merupakan konjungsi penguatan ya. Terus sebuah studi. Kenapa sebuah studi ini dijadikan subjek atau subjek? Karena ini yang dibahas. Kenapa nih sebuah studi menemukan? Berarti menemukan merupakan sebuah predikat. Gitu ya, predikatnya menemukan. Jadi ada apa nih dengan subjek? Itu jawaban dari predikat gitu. Oh, ternyata sebuah studinya menemukan. Nah, menemukan merupakan predikat. Nah, menemukan bisa dipasifkan nggak jadi ditemukan? Bisa ya. Berarti setelahnya udah pasti objek. Nah, bahwa sampai akhir ini merupakan objek. Gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira pola dasarnya yang mana nih? Coba deh di kolom chat. Kira-kira pola dasarnya apa ya dari kalimat ini? Mana nih? Ayo coba. Apakah semuanya nih konjungsi subjek predikat objek, atau subjek predikat aja, atau subjek SPO nih, subjek predikat objek? Mana coba? Udah ada yang jawab? Udah ada yang jawab belum, Kak? Belum ya? Apa tuh? Oh, SPO. SPO, ada yang jawab SP. Yang benar adalah SPO. Jadi, oke, kita balik sini dulu deh. Kenapa SPO? Padahal tadi dibilangnya subjek predikat gitu ya. Karena, coba deh kalau kita lihat, subjek predikat tanpa objek. Tanpa objek. Gantung nggak sih kalimatnya? Sebuah studi menemukan apa? Kan kita nggak tahu ya menemukan apa. Nah, butuh objeknya. Jadi, subjek, predikat, objek itu pola dasarnya gitu ya. Jadi, keberadaan objek dan pelengkap tergantung sama predikatnya. Sip, udah tahu nih sekarang. Pola dasar dari kalimat 9 itu SPO. Sekarang kita lihat mana sih yang pola dasarnya SPO. Kita coba bahas dari yang banyak salahnya nih, yang E. Mereka bahkan tidak lagi diperhitungkan sebagai lawan yang kuat. Coba kita lihat ya. Mereka, subjek. Bahkan tidak lagi diperhitungkan predikat. Nah, sebagai lawan yang kuat apa? Apakah objek atau pelengkap atau keterangan? Ternyata ini adalah keterangan ya. Kenapa keterangan? Karena fungsinya cuma untuk menambahkan ya, menerangkan aja gitu, bukan sebagai intinya. Coba deh kalau yang keterangan ini kita tutup. Mereka bahkan tidak lagi diperhitungkan. Bisa nggak? Informasinya utuh nggak sih? Utuh kan? Karena ini sebagai pelengkap aja. Di sini ada kata depan nih. Jadi bisa apa ya? Bisa sebagai menambahkan aja, bukan pola dasarnya. Jadi pola dasar dari kalimat yang ada di E,
SP ya. Sama nggak sama yang tadi kita cari? Beda ya. SPO, ini SP. Berarti yang E udah pasti salah. Nah, ada yang kejebak nggak nih sama jawabannya? Wah, saya jawab E nih gitu. Tadi Kak Novia jawabnya apa? Aku tadi B. B. Ternyata salah juga. Salah Bu. juga ternyata. Oke, kita bahas yang A dulu nih. Jawaban paling banyak salah kedua, yaitu 25,68%. Kalimatnya gini, oleh karena itu mereka dipaksa untuk menyerahkan hartanya. Oleh karena itu, konjungsi. Mereka subjek, karena yang lagi diomongin ini mereka. Kenapa sama mereka? Dipaksa, berarti dipaksa merupakan predikat. Untuk menyerahkan hartanya. Apa nih? Keterangan, karena di sini ada kata depan untuk ya. Jadi fungsinya keterangan tujuan. Tujuannya apa? Dipaksa untuk menyerahkan gitu. Nah, mana nih pola dasarnya dari kalimat yang ada di pilihan jawaban A? SPK, KSPK, atau apa nih? Atau SP? Apa coba? Ada yang mau jawab? Ternyata jawabannya adalah SP. Kan tadi keterangan bukan bagian dari pola dasar ya. Ya betul, tuh udah banyak yang jawab SP, bener. Jawabannya SP. Jadi beda nih pola dasar di pilihan jawaban A sama yang mau kita cari. Yang mau kita cari itu SPO. Oke deh, yang A udah jelas salah ya. Sip, udah tahu nih salahnya kenapa. Karena di situ bukan SPO tapi SPK. Terus pola dasarnya SP. Oke, sekarang kita beralih ke pilihan jawaban yang B. Yang B ini yang jawab 20,66%. Banyak juga ya yang jawab ya. Oke, kita bahas. Jadi, ia berjalan perlahan di tengah pasar malam yang ramai. Jadi, ini konjungsi ya. Ia subjek, berjalan predikat. Perlahan di tengah pasar malam yang ramai. Ini keterangan. Oke. Nah, ini juga salah nih. Oke. Ini salah ya. Karena mau kita cari SPO, di sini SPK. Oke deh. Berarti bukan juga jawabannya. Terus gimana sih yang benar? Emang benar tuh yang D itu SPO. Coba kita lihat. Ia subjek terus memahami predikat. Nah, kayaknya banyak yang kejebak di sini deh. Rata-rata jawabnya memahaminya ini dijadiin satu. Padahal kalau teman-teman analisis lagi, memahaminya. Jadi memahami siapa? Memahaminya, berarti nya di sini sebagai objek. Baru di sini sebagai kegagalan yang menyakitkan ini keterangan. Oke deh. Berarti ketahuan ya, salahnya di mana? Kayaknya rata-rata salahnya gara-gara nggak ngeh deh adanya di sini. Terus nya ini sebagai kata ganti, jadi objek gitu. Memahami siapa? Memahaminya, gitu ya. Jadi itu dia jawaban yang benar. Sip deh. Sekarang yang terakhir nih, ini dikit sih yang jawab, ada 4,04%. Sudah lama ini keterangan, ia subjek ingin menjadi predikat. Kayaknya udah banyak yang ngeh ya, kalau menjadi itu setelahnya pasti pelengkap. Jadi yang milih cuma sedikit, tapi tetap ada yang milih nih, 4,04%. Oke, itu dia tadi pembahasan dari soal nomor 4, soal tersulit pertama nih, menurut data ya, data dari teman-teman kemarin yang ngerjain. Jawabannya yang D. Sip. Oke deh, kita lanjut yuk ke subtes yang selanjutnya, PBM. Di sini akan dibahas dua soal, soal tersulit, soal 14 sama soal nomor 5. Soal nomor 14 banyak banget yang jawab salah, ada 61,49%. Terus yang jawab benernya 36,14%. Yang gak jawab ada 2,37%. Oke, kita bahas yang ini dulu deh, soal nomor 14. Nah, ini ada pertanyaan nih. Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 sama 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat di antara kalimat 3 sama 4 apa? Coba deh nih, dilihat lagi ya. Ini paragraf satunya, ini paragraf 2-nya. Kira-kira di antara kalimat 3 sama 4 ada ide pokok apa nih yang muncul di sini? Coba teman-teman baca dulu sekilas, terus ingat-ingat lagi kemarin jawabnya apa ya? Masih inget nggak ya gitu? Apa baru sadar, oh iya harusnya jawabannya ini gitu ya? Oke sip, ini pertanyaannya. Kira-kira apa nih? Apakah data survei yang memuat perbedaan antara orang tua yang memiliki banyak anak dengan orang tua yang memiliki sedikit anak? Atau B, C, D, atau E? Coba teman-teman jawab ya.
Nah ini dia. Ternyata berdasarkan data, banyak banget yang jawab, oh banyak yang bener nih, 36,14%. Tapi banyak yang terkecoh di yang D. D itu 21,01%. Kita bahas yuk. Paragraf 1 dulu ya, karena nanya ini ya nambahin ide pokok, berarti kita harus paham dulu isi bacaannya tuh ngomongin tentang apa sih gitu. Terus karena kita diminta untuk nambahin ide pokok di antara kalimat ini nih, kalimat 3 sama kalimat 4, berarti paragraf 1 sama paragraf 2 di sini tengah-tengah nih. Itu berarti harus tahu dulu isi paragraf 1 tuh apa, terus isi paragraf 2 apa, baru nanti oh ternyata yang perlu ditambahin tuh yang ini nih gitu ya. Kita bahas dulu nih, paragraf 1. Paragraf 1 ngomongin apa sih? Oh ya, tadi kakak lihat ada di pertanyaan tuh, gimana sih kak kalau aku mau cepat bacanya gitu, atau cara skimming yang cepat tuh gimana? Cari kata kunci yang sering banget muncul. Di sini coba lihat deh. Kata kunci yang sering muncul tuh apa? Banyak anak. Jadi kalimat 1 ada banyak anak, kalimat 2 juga ada banyak anak. Kenapa nih mau banyak anak? Ternyata menurut survei, menurut penelitian, banyak anak tuh meningkatkan risiko penyakit jantung. Tuh, berarti nggak boleh banyak anak kita. Oke, menurut penelitian katanya makin banyak anak tuh makin meningkatkan risiko penyakit jantung. Gitu kalau kata penelitian ini nih yang diterbitin di Journal of Aging and Health dengan judul ini nih. Itu paragraf 1-nya nih ngomongin tentang hal itu. Terus paragraf 2-nya ngomongin tentang apa sih? Paragraf 2-nya ngomongin tentang berdasarkan responden yang teliti. Berarti apa? Hasil penelitiannya ya. Kenapa katanya sekitar 30% dari orang tua yang memiliki 5 anak atau lebih memiliki gangguan jantung. Nah dijelasin tuh contoh gangguan jantungnya apa gitu. Nah berarti inti dari paragraf 2 tuh apa sih? Hasil penelitian terkait risiko gangguan jantung pada orang tua yang punya banyak anak. Nah itu intinya. Nah kita udah dapet nih inti dari paragraf 1 sama inti dari paragraf kedua. Paragraf 1 ngomongin kalau banyak anak tuh akan meningkatkan risiko penyakit jantung, kata sebuah penelitian. Terus paragraf 2 katanya hasilnya tuh terkait penyakit jantung ada sekitar 30% tadi ya, terus macam-macamnya juga gitu. Jadi ngomongin tentang hasil penelitian terkait risiko gangguan jantung pada orang tua yang punya banyak anak. Sip, sekarang kira-kira apa sih paragraf di antara paragraf 1 sama paragraf 2 tuh apa? Gagasan yang paling tepat tuh apa? Nah ternyata jawaban yang tepat itu yang C, data survei. Kenapa bisa ini ya jawabannya? Oke kita bahas. Kenapa bisa ini jawabannya? Karena coba dilihat ya teman-teman. Di sini kan ngomongin tentang sebuah penelitian yang ngasih tahu nih kalau orang tua kalau baunya banyak anak tuh punya risiko tinggi loh buat kena penyakit jantung. Terus di sini hasil penelitiannya yang belum apa? Yang belum tuh data surveinya. Misalnya yang diteliti tuh orang tua yang di mana? Misalnya populasi yang diteliti tuh yang mana gitu. Jadi baru setelah ngomongin tentang data surveinya baru deh ke hasil penelitiannya kayak gitu. Jadi emang harus soal-soal kayak gini tuh emang harus apa ya, baca soalnya dengan teliti dan baca teksnya juga dengan teliti gitu. Jangan sampai terkecoh nih di antara pilihan jawaban ini. Tapi cukup banyak sih yang jawab benar, ada 36,14%. Terus kenapa yang lain salah? Kita lihat yang D. Yang D ini 21,01%. Katanya uraian tentang jurnal yang membahas bahwa memiliki banyak anak dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kenapa salah ya? Ada yang mau jawab? Coba jawab di kolom chat. Mau tidak mau harus jawab cepat. Iya betul. Mau nggak mau harus jawab cepat. Gimana cara jawabnya kalau panjang teksnya? Itu tadi dilihat lagi kira-kira teksnya tuh ngomongin tentang apa sih? Berarti pertama lihat dulu soalnya ya. Soalnya membutuhkan kita untuk baca keseluruhan teksnya atau enggak. Misalnya kayak gini kan berarti keseluruhan teksnya harus dibaca. Terus gimana cara bacanya? Cari kata kunci yang muncul mulu nih. Oh ini ngomongin banyak anak nih, berarti ngomongin kira-kira teks itu ngomongin tentang banyak anak gitu. Jadi baca cepatnya juga langsung oh kalimat 1 ngomong ini, kalimat 2 gitu. Jadi itu harus ada pembiasaan sih, pembiasaan baca ya. Jadi kalau udah terbiasa membaca pasti akan cepet kok, oh ini tentang ini teksnya gitu. Udah ada yang jawab? Gak keburu baca, keburu. Karena aku sangka setelah jurnal harus dipaparin uraian jurnalnya. Betul, karena apa? Karena di sini tuh udah dijelasin teman-teman. Jadi di paragraf kedua tuh udah dikasih tahu hasil penelitiannya. Berarti kalau uraian tentang jurnal yang dibahas, ya udah dibahas. Berarti nggak perlu ditambahin lagi di antara kalimat 3 sama kalimat 4. Kan udah dibahas di paragraf 2 gitu ya. Nah ini makanya salah.
hati-hati nih jangan sampai kejebak. Udah dibahas belum ya kira-kira di paragraf sebelum atau setelahnya gitu. Kalau udah dibahas di bacaan berarti udah nggak bisa lagi, udah nggak perlu lagi ditambahin di bacaan itu kayak gitu. Nanti double ya Kak ya gagasan pokoknya. Betul, jadi double. Jadi lah kan udah dibahas, masa dibahas lagi kayak gitu. Nah, coba yang A nih. Data survei yang memuat perbedaan antara orang tua yang memiliki banyak anak dengan orang tua yang memiliki sedikit anak. Kenapa bisa salah? Coba lihat di sini deh. Perbedaan antara orang tua yang memiliki banyak anak sama orang tua yang memiliki sedikit anak. Perbedaan di sini kan masih terlalu luas ya. Sementara di bacaan udah menyempit nih, udah ngomonginnya tuh tentang orang tua yang punya banyak anak yang punya risiko penyakit jantung. Memiliki banyak anak itu memiliki risiko tinggi buat kena gangguan jantung, gitu, penyakit jantung. Kayak gitu. Jadi ya ini pembahasannya atau cakupannya terlalu luas karena cuma ngomongin perbedaannya aja gitu. Nggak spesifik ngomongin tentang orang tua yang risiko terkena gangguan jantung gitu. Kan perbedaannya bisa banyak ya. Ada umur, ada apalah segala macam gitu. Ini kan udah spesifik. Jadi harus dilihat juga cakupannya. Kayak gitu sih. Lanjut. Lanjut ya. Yang B. Paparan data dari para ahli terkait adanya penelitian orang tua yang terkena risiko penyakit jantung. Paparan data dari para ahli. Kira-kira butuh nggak ya? Tadi kan di teks nggak ada yang ngomongin para ahli ya. Cuma satu aja tuh ngomongin yang ngisi jurnalnya kan. Berarti nggak perlu nih ngomongin paparan data dari para ahli. Karena apa? Karena nanti akan nggak nyambung di paragraf selanjutnya. Karena di sebelumnya kan paragraf 1 ngomongin tentang sebuah penelitian yang ngomongin banyak orang tua yang punya banyak anak tuh kena risiko penyakit jantung. Terus paragraf 2-nya ngomongin hasil penelitiannya. Kalau di tengah-tengahnya ngomongin paparan data para ahli nggak nyambung karena di paragraf selanjutnya ngomongin hasil penelitian yang tadi udah dibahas di paragraf 1. Kayak gitu. Berarti salah ya. Oke deh, nih. Contohnya. Tadi kan ngomongin tentang ini ya. Hasil penelitiannya. Terus tiba-tiba ngomongin data para ahli kan jadi nggak nyambung. Lanjut ke pilihan jawaban yang E. Pendapat responden tentang masalah meningkatnya risiko penyakit jantung karena punya banyak anak. Pendapat responden gak nyambung juga ya, karena sebelumnya lihat di sini deh. Pendapat responden kan gak ditanya ya, karena yang ditanya adalah nih responden yang diteliti. Jadi bukan pendapatnya si responden, tapi responden yang diteliti. Kira-kira yang punya banyak anak tuh ada berapa sih? Gitu. Terus berapa dari sekian banyak yang diteliti itu mana nih risiko yang terkena penyakit jantung kayak gitu. Oke deh, itu dia ya analisis dari soal yang banyak salah nih, soal nomor 14. Jadi jawaban yang benar yang C. Oke deh, nah ini udah ya, kita udah selesai nih bahas PBM sama PPU. Sekarang kita beralih yuk ngebahas soal literasi bahasa Indonesia sama Kak Novia. Silakan Kak Novia. Oke deh, kalau gitu sekarang kita lanjut ke literasi bahasa Indonesia ya. Wah, itu tadi ada yang mintanya malah Apa tuh? Penalaran kuantitatif. Aduh, jangan dong. Literasi bahasa Indonesia dulu ya. Sabar ya, itu nanti sesi kedua teman-teman bahasa ya. Indonesia Kalau juga ini, penting ya Kak ya. Iya, karena bahasa banyak Indonesia yang juga salah penting. nih. Jadi kita langsung ke literasi bahasa Indonesia dulu. Oke, kita mulai aja ya. Ini pembahasan soalnya. Jadi kita akan mulai di tes literasi bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa soal sebenarnya yang kita temuin tuh lumayan sulit emang ya untuk dijawab, tapi pasti bisa kalau teman-teman bisa baca, bisa pahami lah. Nah ini kita mulai dari soal tersulit yang pertama dulu ya, ada di nomor 1. Oke, langsung ya kita bahas. Nah, kita lihat dulu persentase yang menjawab tuh yang benar ternyata sekitar 17,51%. Kalau di yang tadi panen bintang ternyata banyak jawab D ya. Oke. Nah yang benar ternyata cuma 17,51%, tapi yang salah sampai 82,47%, yang kosong 0,02%. Wah lumayan nih, maksudnya teman-teman seenggaknya kalau nggak paham bisa nebak-nebak gitu ya, karena yang ngosongin jawaban tuh cuma dikit. Nah ternyata kalau kita lihat, wah jawabannya ternyata yang B. Kalau kita lihat ternyata emang banyak yang kekecoh di pilihan E ini ya, yang pilih E ini sampai 75,52%. Waduh banyak banget nih yang milih E. Coba ya kita analisis dulu. Waduh ini. Nah kita coba analisis. Ini yang ditanyain tentang target pembaca tadi ya.
kita lihat nih, sebenarnya kalau teman-teman baca infografiknya dengan seksama gitu ya, dengan benar-benar teliti, udah kelihatan gitu sebenarnya di infografiknya di sini nih. Ada tulisannya, jadi udah dijelasin kalau target pembacanya itu ada 2 nih yang dikhususkan gitu ya. Untuk pasangan berusia subur dan untuk ibu bersalin. Jadi ada 2 target pembaca nih yang udah jelas-jelas ditaruh di infografiknya. Nah, jadi tujuannya apa berarti infografiknya ini? Ya supaya keluarga yang ada ayah, ibu, dan anak itu bisa dapat manfaat dari KB. Jadi kalau misalnya belum punya anak gitu ya, ya pasangan berusia subur dia bisa dapat manfaatnya. Kalau misalnya si ibunya udah melahirkan gitu ya, udah bersalin, dia juga dapat manfaat dari KB gitu. Nah berarti udah jelas gitu ya, ada di pilihan yang B nih, pasangan usia subur. Terus kalau misalnya pilihan lain gimana nih, kenapa bisa salah? Nah coba kita lihat yang A dulu ya. Ibu dan bayi, mungkin teman-teman kekecoh dengan tulisan ibu bersalin, berarti kan kalau ibu bersalin kan dia punya anak ya, punya bayi. Ternyata bayi itu kan sebenarnya belum bisa baca ya teman-teman ya, belum bisa paham sama infografiknya gitu. Jadi infografik ini ditujukannya bukan buat ibu dan bayi, tapi buat ibunya aja gitu, biar ibunya paham kalau setelah bersalin, KB itu ternyata bermanfaat. Makanya jawaban yang A salah. Nah, kalau yang C gimana? Yang C nih kan pasangan yang memiliki JKN KIS. Ternyata kalau menurut infografik kan targetnya itu pasangan usia subur ya tadi ya, sama ibu bersalin. Bukan yang memiliki JKN KIS aja. Jadi kalau misalnya pasangan yang usia subur ataupun ibu bersalin ini nggak punya JKN KIS, itu pun masih boleh gitu masih bisa mendapat manfaat gitu dari infografik ini. Terus kalau yang D gimana? Tadi juga di polling yang D lumayan banyak yang milih ternyata ya. Nah, kalau kita lihat kan di infografiknya tuh isinya manfaat-manfaat KB gitu ya. Terus ada saran juga untuk pakai KB. Nah, itu kan berarti ditujukannya untuk pengguna KB-nya, bukan tenaga kesehatan. Jadi pilihan yang D ini salah juga. Nah, terakhir yang E yang paling banyak milih nih. 75,52% yang milih. Pasangan yang sudah menikah. Coba ya, kita lihat ya. Sebenarnya kan kalau pasangan yang udah nikah, itu kan belum tentu semuanya memerlukan KB, teman-teman. Karena bisa aja nih kalau misalnya pasangannya pengen punya anak, ya nggak mungkin mereka ber-KB gitu ya. Atau sedang program hamil misalnya, nggak mungkin mereka pakai KB. Artinya, infografiknya ini tidak memiliki tujuan, tidak ditujukan untuk semua pasangan yang udah menikah. Gitu. Bisa aja ada pasangan yang udah menikah, tapi memang tidak memerlukan KB. Gitu, makanya mungkin teman-teman terkecohnya di situ gitu ya, karena kalau di infografiknya kan tertulis pasangan usia subur ya, pasangan berarti kan pasangannya udah menikah gitu ya, makanya pada pilihannya yang E, padahal udah jelas-jelas nih di pilihan B gitu ya, ada tulisannya pasangan usia subur gitu teman-teman. Nah itu untuk pembahasan soal nomor 1, mungkin banyak yang milih E karena kekecoh ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung serahin aja kali ya, kembalikan mic-nya ke Kak Ali. Boleh, sini deh aku ambil ya. Iya, oke. Udah nih, mic-nya udah balik lagi ke aku. Thank you Kak Catur, Kak Novia ya. Ini tadi udah ngebahas banyak banget. Waduh, suara apa nih? Berisik sekali nih. Oke, ya. Jadi tadi sebenarnya yang menarik ya, kalau menurut aku ternyata walaupun sebenarnya soal-soal pemahaman bacaan dan literasi bahasa Indonesia ini kan kayak cuma teksnya yang penting panjang ya. Ternyata tuh kita masih ada yang luput ya. Kalau menurut aku ini yang benar-benar insight baru banget. Ternyata lebih ngelihat ke struktur kalimat. Betul. Makanya kayak kita ternyata harus lebih aware ke struktur kalimat juga, ke pola kalimat kayak gitu ya guys. Jadi kita jangan cuma kayak mikir, oh yang penting bacanya harus teliti nih, yang penting lihat di teks. Nah tapi ternyata ada hal-hal kecil kayak gitu. Oke deh, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku mau nanya-nanya dulu juga sama Kak Catur dan Kak Novia. Setelah ngebahas 3 subtes tadi, kira-kira ada yang mau disimpulin nggak nih? Mungkin closing statement kali ya, buat para pejuang SNBT nih, seputar 3 subtes yang tadi. Kalau dari Kak Catur dulu mungkin. Oke, aku dulu ya. Kesimpulannya adalah jangan malas membaca. Tadi banyak banget di kolom chat Kak, pertanyaan juga, gimana caranya biar santai? Gimana caranya tipsnya biar malas baca yang panjang gitu? Nggak ada ya, jadi teman-teman harus rajin-rajin baca, rajin-rajin latihan soal, biar biasa sama soal-soal bahasa Indonesia ya. Ternyata bahasa Indonesia lebih susah kan ya daripada matematika, daripada itu sama sih sebenarnya. Jadi sama-sama susah nih, jadi sama-sama harus dipelajari dan latihan terus soalnya gitu.
Iya benar banget, karena literasi itu sendiri sebenarnya kan teksnya lumayan panjang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman males baca, ya bakal susah gitu jawabnya. Nah kalau misalnya lagi latihan soal nih, terus teman-teman ada juga nih yang ngomong gitu kan, cepet bosen gitu kalau ngelihat teks panjang. Mungkin teman-teman bisa ngelatih diri dengan misalnya nih 20 menit ngerjain soal yang panjang-panjang teksnya, abis itu istirahat dulu gitu ya, berapa 5 menit, 10 menit, abis itu ngerjain lagi. Walaupun pada saat tes aslinya sih sebenarnya nggak bisa istirahat ya, tapi ya buat ini aja sih, buat biar otak teman-teman tuh fresh lagi gitu setelah baca yang panjang-panjang. Tapi nanti ketika teman-teman udah berlatih sering-sering gitu ya, latihan soal, ngerjain soal, itu akan terbiasa juga. Mungkin ini karena LBI bakal pertama kalinya gitu ya, LBI sama LBI pertama kalinya gitu ya dijadiin tes SNBT LBI-nya, jadi teman-teman mungkin agak-agak kagok gitu. Tapi kalau misalnya udah latihan soal banyak-banyak pasti bisa jawabnya. Kalau LBE sebenarnya udah ada ya Kak. Oh, iya. Maksudnya bukan LBE sih, namanya bahasa Inggris. Cuman sekarang iya. mungkin versinya lebih ke konteks kalimat, konteks Iya. wacananya kali ya. Nggak ngomongin grammar gitu ya Iya, Kak ya. Mungkin akan lebih banyak konteks kalimatnya. Sama satu lagi nih kali. Boleh 10 kali. Kalau misalnya ada banyak teks, terus ada banyak soal susah juga, cari kalau misalnya males banget nih gitu, udah kepentok banget, terus waktunya kekejar gitu. Cari teks yang pendek dulu deh. Jadi kerjain dulu yang teksnya pendek kayak gitu, baru nanti yang panjang. Kalau emang males banget, tapi disaranin untuk nggak males baca ya. Iya, diinget aja PTN impiannya gitu ya pas Betul, ngerjain soal. Betul. Oke, itu tadi dari Kak Catur dan Kak Novia ya udah dikasih tahu juga, di luar dari trik-trik pas dibahas ya, tentunya emang ya harus rajin latihan soal ya, karena emang nggak kayak penalaran kuantitatif misalnya yang ada rumus ini, wah ada backdoor. Nah kalau ngomongin literasi ya emang pasti kita harus rajin baca dan rajin kerjain soal-soalnya. Itu tadi ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak banget nih buat Kak Catur dan Kak Novia yang udah rela menemani kita sore hari ini ya, ngasih tips and trick dan bahas soal-soal sulit di 3 subtes tadi. Semoga tadi bisa mencerahkan dan mencerdaskan para pejuang SNBT kita ya, jadi lebih mudah nanti menuju SNBT 2023. Terima kasih Kak Catur, Kak Novia. Semoga sehat-sehat terus dan nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih sekali. Dadah. Thank you.